Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnaini, NIM D1B12137, kelas 05 Ali Jenjang. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah saya, yaitu imunologi tentang sistem komplement. Oke, langsung saja. Baiklah, langsung saja. Sistem komplement. Nah, apa sih sistem komplement itu? Sistem komplement adalah protein dalam serum darah yang bereaksi berjenjang sebagai enzim untuk membantu sistem kekebalan seluler dan sistem kekebalan humoral untuk melindungi tubuh dari infeksi. Selanjutnya, mediator sistem komplement. Nah, ada berbagai macam mediator yang dilepas pada waktu komplement diaktifkan. Yang pertama, C1QRS untuk meningkatkan permeabilitas vaskular. Yang kedua, C2 untuk mengaktifkan kitin. Yang ketiga, C3A dan C5A yang bersifat kemotaksis yang mengerahkan leukosit dan sebagai anafilaksis yang dapat merangsang sel mas melepas histamin dan mediator-mediator lainnya. Yang keempat, C3B sebagai opsonin dan adherens imuns. Yang kelima, C4A sebagai anafilaksis lemah. Yang keenam, C4B sebagai opsonin atau antibodi yang bersifat merangsang serangan leukosit terhadap antigen atau kuman. Yang ketujuh, C567 bersifat kemotaksis atau gerakan dari sel tubuh bakteri atau organisme sebagai respon akibat terpapar zat kimiawi tertentu dalam lingkungannya. Yang kedelapan, C8-9 yang melepas sitolisin yang dapat menghancurkan sel atau lisin. Selanjutnya, aktivasi komplement. Nah, ada 3 jalur. Yang pertama, jalur klasik. Yang kedua, jalur alternatif. Yang ketiga, jalur lektin. Baiklah, yang pertama, jalur klasik. Nah, jalur klasik untuk aktivasi komplement memerlukan reaksi antigen antibodi sebagai pemicunya atau disebut juga imunoglobulin. Nah, jalur klasik ini diaktifkan dengan yang pertama, kompleks antigen antibodi yang berisi imunoglobulin G atau imunoglobulin M. Yang kedua, virus. Yang ketiga, produk bakteri. Nah, komponen yang berpengaruh yaitu C1 sampai C9. Nah, mikroskop elektron memperlihatkan bahwa kompleks ini berbentuk silindris. Kompleks ini menembus membran sel, menghancurkannya dan menyebabkan lisisnya sel. Selanjutnya, gambar jalur klasik. Nah, teman-teman dapat melihat gambar jalur klasik seperti di atas ini. Nah, gambar ini merupakan hasil dari kerja kompleks antigen antibodi pada C1. Yang kedua, jalur alternatif. Nah, jalur alternatif merupakan suatu bentuk tahanan non-spesifik dipicu oleh bakteri atau produknya tanpa memerlukan reaksi antigen antibodi. Nah, jalur ini diaktifkan oleh mikroorganisme termasuk bakteri. Yang kedua, tidak ditemukan keikutsertaan C1, C2, atau C4. Diperlukan C3B untuk inisiasi subsekuen kaskade yang disiapkan oleh lisis C3 yang pelan berkesinambungan. Yang ketiga, distabilkan oleh propertin yaitu saat terbentuknya C3B. Yang keempat, propertin sejenis protein serum yang meningkatkan aktivasi komplement dengan cara menstabilkan protein komplement tertentu. Selanjutnya, gambar jalur alternatif. Nah, teman-teman dapat melihat gambar jalur alternatif seperti di atas ini. Nah, dapat diperoleh bahwa C3B terus-menerus berkembang melalui hidrolisis C3. Biasanya diaktifkan oleh faktor H dan I. Endotoksin bakteri dan kompleks imun imunoglobulin A menstabilkan C3B, menghasilkan progresi dari kaskade faktor B dan D yang diperlukan dapat diperlihatkan. Selanjutnya, gambar jalur klasik dan jalur alternatif. Nah, teman-teman dapat melihat gambarnya seperti di atas ini. Nah, dapat diperoleh bahwa jalur klasik diaktifkan oleh kompleks antigen antibodi, sedangkan jalur alternatif diaktifkan oleh material polisakarida dinding sel dari berbagai bakteri. Nah, keduanya menghasilkan konversi dari C3 ke C3B yang memicu sekuen untuk menghasilkan produk aktif. Yang ketiga, jalur lektin. Nah, jalur lektin
diawali oleh stimulasi dan kompleks manosa binding protein pada permukaan patogen. Nah, jalur ini diawali oleh stimulus dari kompleks manosa binding protein pada permukaan patogen yang kemudian menstimulasi MBL, MASP1, dan MASP2. Ketiga komponen ini kemudian menghasilkan komponen enzimatik yang menstimulasi C4. Selanjutnya, fungsi sistem komplement. Yang pertama, mencerna sel, bakteri, dan virus. Yang kedua, opsonisasi, yaitu memicu fagositosis antigen partikulat. Yang ketiga, mengikat reseptor komplement spesifik pada sel imun, inflamasi, dan beberapa molekul imunoregulator. Yang keempat, pembersihan imun, yaitu membuang sisa-sisa bahan imunitas atau kompleks imun dan mengirimnya ke limfa dan hati untuk dihancurkan. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.